18055. Di sini saya akan melakukan intervensi penyuluhan kesehatan mengenai kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir guna memenuhi perbaikan nilai UTS mata kuliah bencana 2. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak, perkenalkan, saya Iqbal Maulana, mahasiswa dari Sitikes Kota Sukabumi. Kalau boleh tahu, dengan Bapak siapa? Bapak Ali Putra. Bapak Adi Putra. Baik Bapak, tujuan saya datang ke sini yaitu saya akan melakukan intervensi penyuluhan kesehatan mengenai kesiapsiagaan bencana banjir. Untuk waktunya kurang lebih 10 menit, tempatnya di sini. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya baik, kalau begitu saya akan mulai ya Pak ya. Baik Bapak, di sini saya menggunakan media laptop ya Pak ya. Ya. Nah, sebelum saya melakukan penyuluhan, apakah Bapak sudah tahu belum banjir itu apa? Air yang meluap. Ya benar, itu salah satu definisi banjir ya Pak ya. Lebih jelasnya saya jelaskan. Nah, untuk definisi banjir ini, definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang air di dalamnya dengan jumlah yang besar. Nah, kedatangan banjir ini dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air ya Pak ya. Nah, untuk kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan yang tadi. Nah, ada kalanya Bapak, banjir ini datang secara tiba-tiba akibat angin badai, kebocoran tunggal yang biasa disebut banjir bandang ya Pak ya. Nah, Bapak, bencana banjir ini hampir setiap musim penghujan datang ke Indonesia. Kejadian bencana banjir tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor alam maupun non-alam. Nah, untuk alam berupa curah hujan yang di atas normal dan adanya pasang naik air laut. Nah, di samping itu juga Bapak ada faktor non-alam seperti perbuatan manusia ya Pak ya, seperti buang sampah ke sungai, terus membangun rumah di sekitar aliran sungai, kemudian pengunduran hutan, itu termasuk faktor penyebab banjir non alam. Nah Bapak, di sini ada penyebab banjir. Nah, yang pertama itu ada curah hujan yang sangat tinggi. Yang kedua, kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Nah, tadi juga bisa Bapak yang non alam ya, penyebab banjir itu seperti membuang sampah ke sungai. Nah, di sini Bapak ada tindakan untuk mengurangi dampak banjir. Nah, baik Bapak, sebelum saya melanjutkan materi saya, apakah Bapak mau bertanya dulu? Tidak. Apakah penjelasan saya terlalu cepat? Tidak Pak. Nah, kalau begitu saya lanjut ya Pak ya. Ya. Nah, tindakan untuk mengurangi dampak bencana banjir ini Bapak, yang pertama ya, ada penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Yang kedua itu tidak membuang sampah ke dalam sungai ya Bapak ya. Yang ketiga, mengadakan program pergerukan sungai. Yang selanjutnya itu untuk melakukan program penghijauan lahan ya Pak ya. Nah Bapak, di sini ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum banjir ya Pak ya, untuk keluarga ya Pak ya, untuk Bapak dan keluarga. Nah, yang pertama itu Bapak harus menyimak informasi dari TV, radio, maupun dari internet lainnya yang mengenai curah hujan yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang kedua itu Bapak harus melengkapi peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api, gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan bila perlu Bapak harus mempunyai ban karet Pak. Nah, seperti itu. Nah, Bapak, untuk keluarga ya Pak ya, Bapak harus menyiapkan makanan cepat saji seperti mie instan, wafer yang kayak lain-lain. Kalau ada bayi mungkin susu formula yang seperti itu Pak. Nah, kemudian Bapak harus menyiapkan obat-obatan seperti obat oralit, anti diare, dan anti influenza. Nah, untuk selanjutnya nih, ini yang paling penting ya Pak ya. Bapak harus menyelamatkan dokumen Bapak yang penting dulu seperti kartu keluarga, akte kelahiran, buku tabungan, sertifikat, dan yang lain-lain ya Pak ya. Nah Bapak, baru
harus dilakukan saat terjadi banjir itu, yang pertama Bapak lakukan yang paling penting itu Bapak mematikan listrik di dalam rumah ya Pak ya. Atau Bapak juga bisa menghubungi PLN untuk mematikan aliran listrik yang terjadi bencana di lokasi tersebut. Untuk yang kedua itu Bapak mengungsi ke daerah yang aman, kalau bisa yang ke dataran lebih tinggi ya Pak. Untuk yang ketiga, Bapak hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Nah, untuk selanjutnya yang harus dilakukan Bapak setelah terjadi banjir itu, yang pertama Bapak harus membersihkan secepat mungkin ya Pak ya rumah, karena setelah terjadi banjir lantai rumah Bapak itu akan terpenuhi dengan lumpur, dengan kotoran-kotoran yang lainnya ya Pak ya. Bapak harus membersihkannya dengan cairan antiseptik untuk membunuh kuman tersebut ya Pak. Yang selanjutnya Bapak cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjadinya penyakit diare yang sering terjangkit setelah kejadian banjir. Selanjutnya Bapak harus berwaspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular, lipan, atau binatang penyebar penyakit seperti tikus, kecoa, dan nyamuk. Untuk yang yang terakhir yang harus Bapak lakukan setelah terjadi banjir ini, Bapak harus tetap waspada, takutnya ada banjir susulan ya Pak ya. Baik Bapak, karena materi saya sudah selesai. Nah, barusan saya sudah melakukan penyuluhan kesiapsiagaan banjir ya terhadap Bapak. Nah, setelah saya melakukan penyuluhan kepada Bapak, apakah Bapak mengerti? Sudah paham? Sudah paham. Nah, baik Bapak, kalau untuk bahan evaluasi saya nih, tadi untuk penyebab banjir ada salah satunya apa? Buang sampah sembarangan, Pak. Benar, Bapak membuang sampah sembarangan ya. Nah, baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kalau setelah terjadi banjir, Bapak harus apa? Membersihkan rumah, ada lumpur di rumah, ada binatang di rumah, nanti dibersihkan. Ya, baik Bapak, ternyata Bapak dari awal sampai akhir memahami apa yang saya jelaskan ya Pak ya. Terima kasih. Nah, baik Bapak, karena waktunya juga sudah 10 menit dan materi juga sudah tersampaikan semua, saya akan mengakhiri pertemuan hari ini. Untuk besok jika berkenan saya akan kembali lagi ke sini ya Pak ya, untuk melakukan penyuluhan bencana yang lainnya. Waktunya kurang lebih sama seperti ini Pak ya, 10 menit tepatnya di sini. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya baik Bapak, kalau begitu saya pamit. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.